Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya buat seluruh pelajar seantero Indonesia? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya luar biasa. Baik, ketemu lagi bersama saya Asri Yunadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagi susun. Biar lebih semangat buat video pembelajarannya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Pantengin terus videonya. Baik teman-teman pelajar sekalian, sebelum kita belajar tentang bagi susun, contoh-contoh bagi susun, maka kita harus tahu dulu apa yang harus diperhatikan dalam bagi susun. Yang pertama, kita harus tahu prinsip dari pembagian itu sendiri. Kalian tahu, pembagian itu sendiri adalah kebalikan dari perkalian. Contoh nih, misal 8 dikali 7 sama dengan 56. Artinya kalau kita ubah jadi membagi, 56 dibagi 8 itu sama dengan 7. Atau 56 dibagi 7 itu sama dengan 8. Jadi perlu diperhatikan yang pertama adalah prinsip pembagian. Nah selanjutnya, buat kalian yang masih mungkin rada-rada bisa pembagian bersusun atau belum hafal perkalian atau bisa dikatakan masih awam lah dengan pembagiannya, maka kalian perlu menyiapkan tabel perkalian. Buat saja rangkaian perkalian seperti yang kita pelajari sebelumnya, itu kita buat kartu perkalian, jadi bisa dikantongin di sakunya ya, seperti ini. Nah berikutnya, ingat yang kita gunakan perkalian itu hanya dari perkalian 1 kali 1 sampai dengan kali 9. Misal kita pembaginya adalah 9, maka yang kita gunakan adalah perkalian 9 kali 1 sampai dengan 9 kali 9 saja, jangan lebih, supaya kalian tidak menggunakan perkalian yang lebih dari itu. Jadi tidak terlalu repot mikirnya ya. Jadi kita menggunakan tabel perkalian 2 sampai 9 saja. Kalau 1 dengan 10 insya Allah sudah hafal ya. Yang ketiga, ingat cek dulu pembaginya itu apa. Kemudian kalian lihat yang dibagi. Nah dalam membagi ini perlu diperhatikan. Kalau misal nih 7, 5, 6 dibagi 6. Jadi 7 jangan kita menggunakan 75, tapi 7 saja. Karena 7 masih lebih dari 6. Terkecuali misal 135 dibagi 6, maka kita menggunakan 2 angka. Sebenarnya bisa kita langsung menggunakan 2 atau 3 angka. Tadi akan kembali kita menggunakan perkalian misalnya 6 tadi, 6 kali 11, 6 kali 12 yang kita gunakan. Yang kita gunakan hanya menggunakan perkalian kali 1 sampai dengan kali 9, seperti yang kita buat tabelnya. Jadi kalian bisa gunakan bantuan tabel perkalian atau nanti ditulis susunan perkaliannya. Yang keempat, kalian harus ingat kata kunci dari pembagian. Nah, setiap memulai membagi, ingat kata kuncinya adalah sama atau mendekati. Misalnya yang tadi 7, 5, 6 bagi 6, berarti angka pertama adalah 7. Berarti perkalian 6 yang sama dengan 7 atau mendekati 7 atau ada tidak? Maka hasilnya adalah 6 kali 1, yaitu 6. Karena untuk perkalian 6 tidak ada yang menghasilkan 7 dan seterusnya. Tapi ingat, jangan pula kalian menggunakan perkalian yang lebih. Misalnya tadi 7 dibagi 6 ya, yang mendekati adalah 6. Bukan kalian menggunakan 6 kali 2, 12 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pengurangan. Karena di dalam bagi susun itu ada pengurangan. Ingat, dalam pengurangan yang perlu diperhatikan jangan dimulai dari kiri, jangan dimulai dari kiri. Kemudian ingat ketika pengurangan kalau ada pinjam meminjam. Kemudian misalnya 6 dikurang 7 tidak boleh dibalik. 7 kurang 6, tapi tetap 6 dikali 7 nanti akan pinjam di sebelahnya ya. Dan yang terakhir yaitu ini ada satu
mungkin kesimpulan dari pembagian bersusun yang akan kita simpulkan bahwa ketika dia turun 2 kali, nanti ketika ada turun 2 kali, maka hasilnya perlu ditambah 0 1 kali. Kalau dia turun 3 kali, maka nolnya ditambah 2 kali. Demikian seterusnya. Kita akan pelajari bagi susun bilangan yang menghasilkan bilangan yang tidak koma. Pantengin terus videonya. Baik, kali ini kita akan masuk ke contoh bagi susun. Ingat, kita sekarang menggunakan bantuan tabel perkalian. Nanti saya akan contohkan bagaimana menggunakan bantuan lagu seperti kemarin. Jadi kalian bisa pilih pakai tabel atau menggunakan lagu. Nah, di sini saya sudah tuliskan 8.208 dibagi 6. Nah, pembaginya 6 berarti perkalian yang digunakan adalah perkalian 6. Demikian seterusnya ya. Ingat, jangan menggunakan perkalian yang lain gitu. Maka di sini sudah saya tuliskan susunan perkalian 6. 6 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan sampai yang terakhir kali 10. Ya, kita tidak menggunakan yang selain ini ya. Cuma yang ini saja. 8208 dibagi, ingat kalau ada buntut itu akar, nggak usah dikasih buntut kalau bagi susun. 6. Nah, kalian perhatikan angka pertama 8 dibagi 6. Jangan dulu 2 angka kalau pembaginya masih B, karena 82 kita akan repot mencari hasil perkalian 82. Maka cukup 8 saja, kecuali dia kurang, misalnya di sini 1, berarti tidak bisa dibagi 6, berarti 2 angka dan seterusnya. Kita coba ya. 8 berarti 6 kali berapa yang hasilnya 8, ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti yang paling mendekati kata kunci tadi yang sama atau mendekati ya. Berarti yang sama dengan 8 tidak ada, yang mendekati yaitu 6. 6 kali berapa supaya 6? 1, berarti kali 1 gitu ya. Kita kurang 8 dikurang 6, 8 dikurang 6, 2 berarti 2 turun 2. Nah, 22 ini masih lebih, berarti jangan turun 3 ya, hanya turun sekali saja, kecuali dia masih kurang dari yang dibagi, baru turun 2 kali. Nah, kalau turun 2 kali kita akan terapkan tadi hasilnya ditambah 0, baru kita lanjutkan pembagiannya. Tapi ini enggak, ini tidak perlu turun 2 kali, 22. Demikian 6 kali berapa yang hasilnya 22? Enggak ada. Ini 24, tidak boleh lebih, berarti yang paling mendekati adalah 18. 6 kali berapa? 1, 2, 3, berarti 3 ya. Kita kurang. Nah, nih, tadi saya katakan prinsip dari pengurangan. Jangan dari kiri, 2 dikurang 1, 2, nggak boleh. Kemudian mulai dari kanan, 2 dikurang 8, 8 kalian kurang 2, 6. Nggak boleh. Jangan dibalik, berarti 2 dikurang 8 nggak bisa, pinjam sebelahnya. Pinjam sebelahnya 12. 12 di kepala 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sisanya 4. Ini karena tinggal 1 kurang 1, 0. Tidak usah ditulis kalau 0 ya. Lanjut, turun 0. Karena 2 tadi udah turun. 6 kali berapa supaya 40? Ada 42. Yang paling mendekati adalah 36. Jangan lebih 36. Jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita taruh di sini. Berarti kan dikali 6 supaya 36. Kita kurangin lagi, 0 kurang 6 nggak bisa, pinjam 1 ya, pinjam 1, 10 dikurang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sisanya 4. Ini sisanya tinggal karena udah dipinjam 1, 3 kurang 3 habis ya. Kita turun yang terakhir yaitu 8. 48 di sini perkalian ada 48. 48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 6 kali 8.
ini habis. Karena sudah habis, maka inilah hasil pembagian 8.208 dibagi 6 sama dengan 1.368. Demikian seterusnya. Kita lanjut ke contoh kedua. Baik, kali ini kita akan masuk ke contoh kedua. 2076 dibagi 6. Nah, kali ini saya akan mencontohkan menggunakan perkalian menggunakan lagu ya. Karena perkaliannya yang kita gunakan adalah 6. Masih ingat lagunya? Lagu Trio Macan, Iwa Bayi. 6, 12, 18, 24. Berarti 24 itu dikali 4 dan seterusnya ya. Kita akan bahas 2076 dibagi 6. Seperti tadi, kita lihat angka pertama 2. Oh, kurang dari 6 nih. Kurang dari pembagi. Maka tidak bisa. Baru kita pakai 2 angka. Tapi kalau lebih, jangan 2 angka ya. 20. Berarti kita cari nih perkalian 6 yang hasilnya 20 ada gitu ya. Kalau nggak ada, yang paling mendekati. 6, 12, 18, 24 lebih 24 berarti 6, 12, 18 ya, kali 3, 1, 2, 3. Di sini kita tulis 3, berarti di sini 18. Kita kurangkan. 0 kurang 8 nggak bisa, pinjam sebelahnya. 10 dikurang 8, 2. Ini karena sudah dipinjam 1 habis. Turun 7. Kita cari lagi perkalian yang 6 yang hasilnya 7 ada 3. 6, 12, 18, 24, 30 lebih berarti 6, 12, 18, 24 berarti 24 ya kali tuh 2, 3, 4. Sini 4, sini 26 dikurang 7 dikurang 4, 7 dikurang 4, 3. Turun 6. Kita cari lagi yang sama atau mendekati. 6, 12, 18, 24, 30, 36 ada ternyata. Maka kita tulis 36. Habis di sini kita tulis 6 tadi ya. Coba kita cek. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka karena ini habis 6 kurang 6, 3 kurang 3 habis, maka hasil pembagian 2076 dibagi 6 hasilnya 346. Berikutnya kita akan masuk ke contoh ketiga. Ini contoh ketiga ya. 6744 dibagi 6. Kita kembali menggunakan ini ya. Nanti kita gunakan lagi supaya lancar. Kita gunakan tabel, kita gunakan lagu. Kalau yang sudah hafal, sebaiknya sih menggunakan lagu ya. Atau sebaiknya benar harus hafal perkalian di luar kepala dengan baik. 6744 dibagi 6. Kita cek 6 sama ya, sama jangan ambil 2 angka karena sama ya, ingat sama atau mendekati, jadi tetap satu angka 6 ada. Nah berarti 1, berarti kali 1, 6 kali 1 6 dikurang habis turun 7 yang sama dengan 7 perkalian 6 atau mendekati, nggak ada yang sama, adanya yang mendekati yaitu 6 kali 1 ya, dikurang 7 dikurang 6, 1 turun 4. 6 kali berapa yang hasilnya 14? Tidak ada. Adanya yang paling mendekati yaitu 12. 1, 2. 6 kali 2 kurang 4 kurang 2 1 lagi. 4 dikurang 2 berarti 2 ya. Turun 4. Karena 1 kurang 1 habis. Kita cari lagi perkalian yang menghasilkan 24 ada tidak? Ada 24. Kurangkan habis itu 1, 2, 3, 4. Nah, saya ingatkan untuk ini kan 3. 1, 2, 3, 4 harus seperti ini ya.
maka setiap pasangan ini ada 4, harus ada di sininya 4. Kalau 5, di sininya 5. Jangan lupa, nanti ininya lupa lagi. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada semua. Atau mengeceknya 6 kali 1, 6 betul. 6 kali 1, 6 betul. 6 kali 2, 12 betul. 6 kali 4, 24. Baik, berikutnya kita akan masuk contoh keempat. Kita ada satu contoh lagi ya. Jadi total semua contoh 5. Baru setelah ini kalian bisa praktekkan di rumah. 38.418 dibagi 6. Kali ini kita gunakan lagu ya. Di sini kalian bisa cek sambil lihat, sambil kita gunakan lagu. Perhatikan, 3 tidak bisa dibagi 6, maka dia perlu 2 angka. Kalau lebih, sekali lagi ingat, maka pakai 1 angka, jangan 2 angka dulu kalau lebih, demikian seterusnya ya. 38, kita cari perkalian 6 yang menghasilkan 38 ada tidak, atau yang paling mendekati. 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Kalau 42 lebih berarti 36. Dikali 6 berarti dikali 6 ini 36. Kita kurangkan 8 dikurang 6, 2 turun 4. Kita cari lagi perkalian 6, 12, 18, 24. Ada ternyata 24. 24 itu kali berapa tadi? 6, 12, 18, 24 kali 4 ya. Berarti kita kurangkan habis. Karena habis turun 1. Nah 1 ini nggak bisa dibagi 6, maka turun 8. Ingat, kalau turun 2 kali, ini kan turunnya 2 kali ya. Turun 2 kali. Maka ketika turun 2 kali ya, ingat, itu hasil kita tambah 0 dulu. Di sini kita tambah 0. Kalau turun 2 kali seperti ini, 0-nya sekali. Turun 3 kali, 0-nya 2 kali, dan seterusnya ya. Tadi prinsip hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembagian. 18, kalau sudah seperti ini kan udah lebih dari 6, baru kita lanjutkan. 6 kali berapa supaya 18? Ada tidak? 6, 12, 18. Ternyata ada 18 kali 3 ya. 3 ya, benar tidak? 6, 12, 18 kali 3. 1, 2, 3. Kurangkan, habis. Karena tidak ada lagi yang diturunkan, maka inilah hasilnya. 6.403. Untuk perkalian-perkalian atau pembagian-pembagian yang lain seperti bagi 7, 9, mungkin prinsipnya sama saja dengan bagi 6. Saya akan sekarang membagi bagaimana kalau dibagi dengan bilangan lebih dari 10. Contohnya ini. 10.511 dibagi 23. Nah, kalau sudah lancar tadi, kita gunakan tabel perkalian ya. Kalian cek nanti di perkalian. Jadi 10.511 dibagi 23. Caranya sebenarnya sama, kita cek. 1 tidak bisa karena kurang dari 23. 10 juga tidak bisa karena kurang dari 23 ya. Kalau lebih boleh pakai 2 angka. Ternyata kita harus menggunakan 3 angka. 105 bagi 23. Berarti ingat yang kita lihat 105. Kita cari nih 23. Memang ini perlu uji coba ya. Coba-coba. 23 kali 2 nih misal. Kali 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. Kalian bisa cek perkalian tabel. Untuk membantu kalian dalam perkalian ya. 46 masih kurang. Coba kali 23 kali 4. 4 kali 3, 12. Simpan 1 ya. 4 kali 3, 12. Simpan 1 ingat. 4 kali 28, 9, 92. Masih kurang nih. Coba kita kali 5. 5 kali 3, 15. Simpan 1. Ya, satuan diletakkan, 1 disimpan. 5 kali 2, 10. Sama 1, 11.
Nah, lebih ternyata. Maka yang kita gunakan yang ini. Untuk yang pertama. Berarti di sini dikali 4, di sini 92. Karena 105 luruskannya sama 5 ya. Satuan sama satuan, puluhan sama satu puluhan. Jangan di sebelah sini ngelurus. Kita kurang. Ini kita coba. Nah, ini. 5 dikurang 2. 5 dikurang 2. 3. 0 tidak bisa dikurang 9. Jadi jangan dibalik ya. 0 tidak bisa, pinjam 10. 10 dikurang 9, 1 ya. 113 kita turun 1. 131. Nah, kebetulan kita sudah dapat ini ya. 131. 115 kalau kali 5. Coba kita kali 6. 6 kali 3 18, 8 simpan 1. 6 kali 2 12, 13 1 38. Sekali lagi 6 kali 3 18 simpan 1. 6 kali 2 12 13. Lebih berarti kita gunakan yang ini. Ini yang kedua. Kali 5 berarti di sini 5, di sini 115. Kita kurangkan 1 kurang 5 nggak bisa, jangan dibalik 5 kurang 1 ya, tapi 1 kurang 5 nggak bisa, pinjem. Jadi 11. 1 di kepala dikurang 5. 1 udah ada di kepala. 1 2 3 4 5. Nah, ini karena sudah dipinjam maka tinggal 2. 2 kurang 1 1 kurang 1 habis. Turunlah 1. 161 kita cari lagi, coba kali 7. 7 kali 3 21 simpan 2. 7 kali 2 14 15 16. Nah, ternyata ada 161. Ininya 7 kan? 1 2 3 1 2 3. Seperti itu kalau dia lebih dari 7. Kita harus belajar yang seperti ini karena kemampuan untuk SMP harusnya sudah mampu yang seperti ini. Nggak apa-apa, kalau memang belum bisa, pelan-pelan kalian gunakan kartu perkalian kalian atau perkalian menggunakan lagu untuk membantu kalian dalam proses penyelesaian bagi susun. Baik adik-adik sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari tentang bagi susun. Yang perlu kita ingatkan, jadi kesimpulan yang pertama bahwa bagi susun itu prinsipnya adalah kebalikan dari perkalian. Jadi ketika kita sudah temu nih hasil pembagian, kalau untuk mengeceknya kita kalikan hasil pembagian tadi, kita kalikan dengan si pembagi, maka dia akan balik lagi dari apa yang kita bagi. Kemudian yang kedua, ya buat yang masih rada-rada tahu, sedikit awam dengan pembagian atau yang mau memelancarkannya lagi, satu boleh menggunakan bantuan lagu. Kalau sudah hafal lagu perkalian, mungkin saya rasa lebih mudah menghafal dengan lagu perkalian ya. Kemudian kalau memang belum hafal, kalian boleh buat saku, kartu saku. Artinya kartu itu bisa dimasukkan di saku kalian tentang perkalian, dari perkalian 2 sampai 9 saja, 2 kali 1. Jangan ini ya, hasilnya saja ya, 2 4 6 8 sampai 20 dan seterusnya sampai perkalian 9. Itu yang berikutnya adalah ketika saat ada pengurangan, jangan lupa prinsip pengurangan, jangan dimulai dari kiri pandangan kita, tapi kita mulai dari kanan pandangan kita. Dan jangan dibalik ya. Kalau biasanya 6 dikurang 7 bawahnya, kita balik 7 dikurang 6 1, padahal nggak boleh dibalik ya. Biasanya kalau dia lebih, dia ada prinsip pinjam meminjam dipakai dalam hal itu, dalam pengurangan ya. Nah, sekali lagi dalam pengurangan bersusun, jangan kita mulai dari kanan pandangan kita, kemudian tidak boleh dibalik, dan ingat prinsip dari pinjam meminjamnya. Kemudian lagi ketika kita membagi, jangan dulu 2 angka ketika dia masih lebih dari si pembagi. Ketika masih sama atau lebih dari si pembagi ya, jangan dulu 2 angka. Ketika dia 2 angka pun biasanya ini kalau dia udah lebih dari puluhan. Kalau
dibagi 23, 24. Kalau dia yang dibagi ini 2 angka masih kurang, berarti lanjut lagi 3 angka, demikian seterusnya. Kemudian selanjutnya ketika dalam membagikan ada turun ya, angkanya turun. Nah, kalau dia turun 2 kali, maka hasil ditambah 0 dulu, baru kita lanjutkan nolnya sekali, baru kita lanjutkan pembagian. Tapi kalau dia masih belum bisa, turunnya 3 kali nih, misalnya turunnya 3 kali, maka nolnya ditambah 2, baru kita lanjutkan pembagian, demikian seterusnya. Ya, mungkin itu saja kesimpulan dari pembagian bersusun kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan kita tetap semangat dan belajar dan membuka diri. Ingat, buka diri supaya kita makin tahu. Demikian dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.